Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ala ali sayyidina Muhammadin. sayyidina Muhammadin. Qala Qala al-muallifu al-mu'allifu al-imam al-imam Abu Zakaria Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Yahya bin Sharaf An-Nawawi An-Nawawi Asy-Syafi'i Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu anhu fi kitabihi fi kitabih Riyadhus Shalihin Riyadhus Shalihin rahimahullahu rahimahullah ta'ala ta'ala wa nafa'na bihi nafa'na bihi wa bi'ulumihi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. wal akhirah. Amin. Amin. Bab tentang bertafakur terhadap ciptaan Allah. Jujur kayaknya. Hah? Istiqomah sudah habis. Hah? Istiqomah sekarang. Hadisnya belum lagi. Oh. Hadis yang bab istiqamah ya. Hadis yang pertama. Wa an Abi Amrin An Abi Amrin wa an Abi Amar an Abi Amr wa qila qila Abi Amrah Abi Amr Sufyana Sufyana ibni Abdullah ibni Abdullah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu qala qala qultu qultu ya Rasulullah ya Rasulullah kulli fil islami kulli fil islami qawlan qawlan la as'alu la as'alu anhu anhu ahadan ghairaka ahadan ghairaka qala qala qul qul amantu billahi amantu billahi thumma istaqim. tsumma istaqim. Kayaknya sudah nih kayak. Hah? Sudahlah. Berarti bab tafakur. Betul ya? Sudah kan? Bab tafakur sekarang. Sudah kayak. Ulun merasa sudah kemarin. Bab tafakur ya? Betul. Kekanakan banyak. Nah, kadang-kadang sesudahnya setelah istiqomah bab istiqomah mana tadi? Bab istiqomah. Nah, sebaliknya. Kadang-kadang kebanyakan kayak istiqomah, sebaliknya. Nah ini. Oke. Bab tentang bertafakur terhadap ciptaan Allah. Jadi sebenarnya namanya itu tafakur. Kalau dengan makhluk namanya tafakur. Kalau dengan ayat namanya tadabbur. Tapi orang zaman sekarang mengatakan tadabbur alam katanya. Kalau di sekolah SD IT, SMP IT biasanya mereka mengadakan rekreasi. Mereka mengatakan tadabbur alam. Sebenarnya kalau ke alam itu bukan tadabbur, namanya tafakkur. Tapi kalau dengan ayat Allah, Al-Qur'an dan sebagainya itu namanya tadabbur. Nah, itu sebenarnya istilahnya seperti itu. Ayat Allah itu ada terbagi dua. Ada ayat yang tersurat Al-Qur'an dan sebagainya. Itu ayat Al-Qur'an adalah yang tersurat. Kemudian ada ayat yang tersirat. Tersirat ini ayat kauniyat, ayat alam semesta. Kalau orang-orang yang ulul albab, yang mempunyai pikiran jernih, semua apa saja yang dia lihat tentang alam ini, maka di balik itu ada Allah.
Artinya semuanya Allah yang punya, Allah yang berkuasa, Allah yang menggerakkan. Semuanya kembali ke Allah. Nah, itu disebut namanya tafakkur. Tafakkur dengan alam, tafakkur dengan ayat. Ada tafakkur dengan ayat yang tersurat, dan ada kalau ayat yang tersurat namanya tadabbur, dan kalau ayat yang tersirat namanya tafakkur. Bertafakkur tentang ciptaan Allah, kemudian kebinasaan dunia, dan ihwal. Ihwal ini hal ihwal, keadaan di akhirat. Firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saba, surah 34 ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Qul innama, coba ikutin. Qul innama a'idukum, langit 1, 2, 3. Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillah. Ulangin, ikutin semuanya. Qul innama a'idukum biwahidah. Ulangin, 1, 2, 3. Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada. Lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku. Siapa aku itu? Allah. Akan memperingatkan kepada kalian sekalian akan satu hal saja, yaitu hendaklah kalian menghadapkan diri kepada Allah dengan ikhlas, baik berdua-duaan bersama-sama maupun sendirian. Kemudian berfikirlah kalian semua. Nah, di sini ayatnya tadi ditunjukkan adalah tsumma tatafakkaru. Disuruh oleh Allah untuk menghadirkan hati. Menghadirkan hati baik dalam keadaan sendiri atau berdua-duaan. Artinya boleh bersama dengan orang ini atau sendiri. Tsumma tatafakkaru, kemudian bertafakkurlah. Bertafakkur tentang ciptaan Allah. Ini yang dalilnya orang yang terkadang ulama itu mereka bertamasya, tapi bukan hanya semata-mata melancong. Mereka suka pergi ke tengah laut, memikirkan alam, atau mereka masuk ke dalam hutan, terkadang sendiri, seperti Guru Kumpul Bahari sendiri, beliau di dalam riyadhahnya dalam hutan. Orang menyangka Sidin berburu, memang berburu, tapi sebenarnya adalah karena Sidin hendak mengamalkan amalan yang amalan itu ribuan. Kalau di kampung susah masuk dalam hutan.
di situ bertafakur. Para wali-wali zaman dulu begitu sering mereka bertafakur ke dalam hutan atau ke pantai. Dan begitu juga para nabi. Nabi semuanya begitu. Nabi kita Muhammad SAW di Jabal Nur, Gua Hira. Nabi Musa di Tur Sina, Gunung Sinai. Nabi-nabi yang lain sama semuanya. Nabi Khidir di pantai, semuanya bertafakur, memikirkan ciptaan Allah. Nah makanya ada juga orang yang itu suka memancing, ada juga bertafakur jarnya, melatih kesabaran. Orang mancing itu melatih kesabaran. Itu karena hendak mengelak aja pang lah, mengeles saja. Saking sabarnya orang adzan kada sholat itu. Orang adzan kumandang adzan, Allahu Akbar, asik mancing. Sampai segitunya tuh sabarnya. Tapi kalau memang niatnya bujur-bujur bertafakur boleh. Ada guru tuh nang hobinya mancing ada. Ulama hobinya mancing ada macam-macam. Ada ulama yang hobinya berenang ada ulama yang hobinya apa ngarannya ini berenang ada, macam-macam. Di balik itu mereka bertafakur dengan ciptaan Allah. Mungkin kita pernah menceritakan di sini Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan wali min auliya Allah. Beliau suatu ketika bertafakur di dalam hutan. Perempuan tapi berani sendirian masuk ke dalam hutan. Waktu itu di dalam hutan juga ada Imam Hasanul Basri. Beliau melintas dan melihat ada Rabi'atul Adawiyah lagi duduk begitu dalam hutan. Yang hebatnya ketika beliau duduk berzikir dan sebagainya, bertafakur dengan ciptaan Allah, binatang-binatang yang di hutan itu datang seakan-akan menemani kesendiriannya Rabi'atul Adawiyah. Ada kancil, ya, ada kijang, ada burung, macam-macam nih datang menemani Rabi'atul Adawiyah. Imam Hasan Basri melihat dari kejauhan, unik nih, binatang-binatang yang biasanya liar, susah ditangkap, tapi ketika Rabi'atul Adawiyah lagi bertafakur, beribadah dalam hutan sendirian, binatang-binatang itu tanpa disuruh datang menemani Rabi'atul Adawiyah. Lalu Imam Hasanul Basri mendekati Rabi'atul Adawiyah. Ketika Imam Hasanul Basri mendekati Rabi'atul Adawiyah, Imam Hasanul Basri ulama juga, bukan sembarangan, wali min auliya Allah. Datang mendekati Rabi'atul Adawiyah, tiba-tiba binatang-binatang tadi pada lari semuanya. Lari semua. Lalu Imam Hasan Basri bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, "Ya Rabi'ah, ketika engkau sedang sendiri, aku melihat banyak binatang-binatang yang mendekatimu, seakan-akan mereka menemanimu dalam keadaan engkau sendiri di sini. Tapi kenapa ketika aku datang, semuanya pada lari?" Kata Rabi'atul Adawiyah, "Wahai Imam Hasanul Basri, jangan engkau salahkan binatang-binatang itu. Mereka punya naluri seperti itu. Tapi tanyakanlah dirimu sendiri, apa yang engkau makan sebelum engkau datang ke sini? Apa yang engkau makan?" Kata Imam Hasanul Basri, "Aku cuman makan kuah marak," bahasa kita kuah ya, kuah sop, berlemak, berdaging apa namanya itu, ada dagingnya, cuman ada lemaknya situ, ada lemak tulang lah ibarat kata. Cuman itu aja, makan kuah lemak daging. Nah kata
Rabiatul Adawiyah itulah sebabnya binatang-binatang pada lari semuanya. Kenapa? Karena mereka menyangka mungkin engkau ini akan memakan mereka. Karena engkau tadi habis makan sop yang berkuah lemak daging. Lari semua. Nah itu jadi ulama ada yang seperti itu ya. Cuman kalau zaman sekarang ulama-ulama ini yang mereka ahli tasawuf dan sebagainya ini, mereka susah sudah hendak ke pantai manusia hibah, hendak ke hutan punya orang juga, ya. Kemana larinya? Maka mereka biasanya bertafakur di dalam rumah saja. Bertafakur di dalam rumah, berkhalwat bahasa kitanya, di kamar seorangan begitu. Berzikir, baca Quran. Ada ulama-ulama seperti itu. Kami pribadi waktu di Surabaya menemukan beberapa habaib yang seperti itu. Suka berkhalwat di rumah saja. Keluar itu paling-paling pada hari Jumat saja. Yang lainnya beliau berkhalwat di rumah saja. Nah, bertafakur tentang alam ciptaan Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 190 sampai ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sampai faqina adzaban nar enggak situ? Oh, sampai subhanaka saja. Sebenarnya sampai faqina adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang adalah benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil dalam keadaan berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semuanya dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami
daripada azab neraka. Ciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah tanda kebesaran Allah. Ini yang kita sebut tadi apa namanya? Ayat yang tersirat. Ayat kauniyat, ayat alam semesta. Ayat kauniyat, alam semesta. Di situ kalau dipikirkan adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi siapa yang bisa berpikir itu? Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab. Tapi kalau ada orang yang tidak punya pikiran, tidak punya akal, otak ada. Otak ada, akal enggak ada. Apa yang terjadi ketika melihat ciptaan Allah yang indah, yang besar, dia tidak mengucapkan subhanallah. Yang dia ucapkan paling-paling kata-kata yang tidak dapat pahala. Mohon maaf, seperti buset, gila. Kan anak-anak sekarang zaman sekarang sering begitu tuh. Ketika takjub melihat ciptaan Allah, bukan subhanallah, tapi dia bilang buset, gila. Apa ini? Dapat pahala apa dari ucapan itu? Enggak ada apa-apa. Nah, bagi orang yang berpikir, bagi orang yang punya akal, maka dia akan mengucapkan subhanallah sekurang-kurangnya itu. Lalu ayat selanjutnya, siapakah orang yang berpikir itu? Siapakah orang yang berakal itu? Nah, Allah sebutkan tuh, ulul albab itu yang bagaimana contohnya? Alladzina yadhkurunallaha, orang yang punya akal itu adalah orang yang berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Qiyaman, waktu dia berdiri ingat Allah. Wa qu'udan, ketika duduk ingat Allah. Wa ala junubihim, ketika dia berbaring, berebah, bertelentang, rebahan, selalu ingat kepada Allah. Ingat selalu kepada Allah. Tidak pernah lupa. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau dia berbaring. Mulutnya mungkin tidak berucap-ucap, tapi hatinya Allah, Allah, Allah. Nafasnya naik turun, Allahu, 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 Allah. Keluar, Allahu, Allahu. Nafasnya naik turun, ngucapin Allahu, Allahu, Allah. Keluar, Allah, tarik. Ini orang yang punya akal. Yang kedua, yang dikatakan oleh Allah tandanya orang yang berakal itu apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi ini. Ketika melihat langit, ketika melihat bumi, ketika melihat antara keduanya, ketika melihat di balik langit dan bumi, tidak lain dan tidak lupa mereka akan berkata Allah Al-Khaliq, Khaliqul Kaunain, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Lalu apa ucapannya? Hatinya bertafakur, mulutnya baca Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidak ada apapun yang Engkau ciptakan ini sia-sia, semua pasti ada hikmahnya. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, dan lindungilah kami daripada api neraka. Disebutkan di dalam riwayat, perhatikan ini, siapa yang tidur di malam hari, lalu dia bangun di malam hari, atau dia bangun sebelum subuh, lalu dia memandang pandangan matanya ke langit,
sambil membaca ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. 2 kali, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. 2 kali saja bacaan itu. Ingatin ya anak-anak. Bangun tidur, diketuk sama ustaznya, bangun, Gum, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bangun. Gosok-gosok mata, pandang ke langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jangan lupa berdoa bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami dari kematian. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan nanti. Siapa yang membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar 2 kali ketika dia bangun tidur di tengah malam atau sebelum subuh, dia bangun baca itu sambil matanya ke langit, maka disebutkan dalam riwayat orang yang membaca itu akan diberikan pahala sebanyak bilangan bintang yang ada di langit. Berapa bintang di langit jumlahnya? Tidak terhitung. Galaksi. Di atas planet masih ada planet. Yang kita tahu planet ada 9. Ada yang katanya sudah ada 12 penemuan planet. Sebenarnya itu masih langit pertama. Langit kedua masih ada lagi. Langit ketiga masih ada lagi. Itu yang disebut sama astronot namanya galaksi. Banyak sekali bintang-bintang di langit itu. Siapa yang membaca ayat tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar 2 kali sambil matanya ke langit setelah dia bangun dari tidur malam, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak bilangan bintang yang ada di langit. Jangan lupa baca itu. Sayang kalau nggak baca, rugi. Jadi orang yang ulul albab tandanya kata Allah, dia selalu berzikir, ingat kepada Allah, dan suka bertafakur, memikirkan alam semesta ini. Dan firman Allah Ta'ala, ikutin semuanya. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ghasyiyah, surah 88 ayat 17 sampai 21. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir apakah mereka tidak memperhatikan onta. Onta itu adalah binatang yang unik, ya. Banyak keunikan di onta tadi. Salah satunya onta itu bisa bertahan, tidak minum berhari-hari. Tapi kalau sekali minum banyak, ya, onta tadi. Onta dikatakan adalah binatang yang pemalu, sehingga kalau dia kawin, dia nggak mau dilihat orang, tidak mau dilihat orang. Dan onta adalah binatang yang sangat cerdas, ingatannya kuat. Jadi kalau dia pernah disakiti sama seseorang, maka onta ini akan ingat kepada orang itu walaupun sudah lewat bertahun-tahun.
Walaupun sudah berlewat bertahun-tahun, asalkan ontanya masih hidup, orangnya masih hidup, kalau dia ketemu, dia pasti ingat dengan orang yang telah menyakiti dia. Dan masih banyak lagi keunikan onta itu. Apakah kalian tidak berpikir bagaimana Allah menciptakan onta? Onta adalah cuman perwakilan daripada binatang yang lain. Orang-orang yang ahli dalam ilmu animals, ilmu kebinatangan, mereka akan mencari tahu kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, apa hikmahnya ini, apa maksudnya ini. Binatang itu diteliti, cara terbangnya, cara makannya, cara berjalannya, cara tidurnya, itu diteliti sama binatang, sama orang yang ahli dalam ilmu binatang maksudnya. Sarang tawon kok kenapa bentuknya 88? Yang kayak di mana-mana kan itu bentuk apa namanya? 8 gitu. Sarang tawon kenapa bisa 8? Kenapa dia berputarnya ke kanan? Kenapa? Diteliti sama orang yang ahli itu. Coba lihat kalau nonton film dokumenter itu. Film dokumenter itu adalah film yang paling mahal, lebih mahal daripada film yang dibuat sama sutradara. Kenapa? Karena dokumenter itu mengambil syuting filmnya itu adalah asli, bukan dibuat-buat. Ketika buaya lagi bertelur, ketika ular lagi bertelur, ketika buaya lagi makan, dilihat itu. Berani dia seperti itu, mengadakan percobaan-percobaan. Nah, semuanya itu tidak lain dan tidak bukan Allah yang menciptakan tadi. Dan juga kenapa mereka tidak memandang, melihat gunung yang ditegakkan, gunung tegak. Makanya ada orang yang, sebagian orang itu pendaki gunung, suka mendaki gunung. Ada orang yang hobi mendaki gunung. Yang mendaki gunung niatnya untuk bertafakur, maka dapat pahala. Tidak lupa sholat, tidak melupakan kewajiban sebagai muslim. Di situ dia dapat pahala. Nabi saja masuk ke Jabal Nur, Gua Hira. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana juga mereka tidak memikirkan Allah menciptakan bumi ini yang dihamparkan. Allah menghamparkan bumi, lihat. Makanya ada sebagian guru itu yang suka melancong, jalan sana, jalan sini. Seperti bubuhan jamaah tablik. Tahu jamaah tablik? Yang suka berangkat ke sana, berangkat ke sini, dia bawa kompor, bawa apa begitu. Subhanallah. Itu hiburan mereka itu adalah dakwah sambil rekreasi. Masuk ke kampung orang, dakwah di situ 4 hari, 4 minggu, 4 bulan berdakwah di kampung orang. Senang mereka. Kenapa? Di situ mereka bertafakur dengan ciptaan Allah. Fadzakir, maka ingatlah, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberi peringatan. Ya. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, serta bumi, bagaimana ia dihamparkan, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberi peringatan. Siapa engkau itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat 109, afalam yasiru fil ardi, afalam yasiru
fil ardi fayanzuru, apakah mereka tidak bepergian di permukaan bumi ini, kemudian mereka melihat. Nah, jadi ingatin kalau kita jalan ziarah atau kemana saja, mata ini digunakan untuk melihat ciptaan Allah, dan ingatlah semua itu, di balik semua itu adalah Allah. Hakikatnya Allah semuanya. Baiklah ya. Ayat-ayat yang membicarakan masalah ini banyak sekali terdapat dalam Al-Qur'an. Adapun hadis-hadis Nabi diantaranya yaitu, hadisnya cuma satu disebutkan. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Ausin, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang selalu menjaga dirinya dan beramal untuk bekal nanti sesudah mati. Dan orang yang kerdil, kerdil ini bahasa kitanya juga disebut pecundang. Atau pecundang, pembualan. Dan orang yang kerdil, yaitu orang yang hanya menuruti hawa nafsunya, tetapi ia mengharapkan berbagai harapan kepada Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Orang yang cerdas, cerdik adalah orang yang selalu menjaga dirinya. Jaga diri, jaga hati. Dari apa? Dari semua yang Allah benci. Matanya, telinganya, mulutnya, hidungnya, tangannya, kakinya, bahkan hatinya dia jaga dari apa saja yang bisa mendatangkan Allah murka. Itu orang cerdas namanya. Tapi kalau ada orang yang bermaksiat, matanya, telinganya, hidungnya, mulut, tangan, kaki, bahkan hatinya bermaksiat, maka orang itu kebalikannya daripada orang yang cerdas tadi. Jadi tanda orang yang cerdas yang pertama adalah, kata Nabi, orang itu menjaga diri, menjaga dirinya dari apa? Dari kemurkaan Allah. Yang kedua, dan orang itu juga tandanya adalah beramal, amal akhirat nih, untuk bekal sesudah mati. Di dunia cuma sekali hidup. Siapa yang bermaksiat, maka dia akan menuai kerugian di akhirat. Jangankan orang yang bermaksiat, orang yang sudah masuk surga pun itu merasa rugi nanti. Sudah masuk surga nih, merasa rugi. Di antara kita mudah-mudahan masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang masuk surga, lalu dia bilang, ya Allah, kenapa malam Kamis kemarin di dunia ada pengajian di Masjid Nurul Yakin, aku nggak ikut. Habis salat maghrib keluar, nongkrong di luar.
atau apalah. Orang pengajian aku tidak mau ikut. Kalau seandainya aku hidup lagi, kalau seandainya kembali waktu itu, aku akan duduk pengajian di situ. Jadi orang yang masuk surga, kita ini insya Allah semuanya masuk surga, akan merasa rugi juga. Kenapa waktu itu nggak dibuang-buang waktu itu? Kenapa dibuang? Kenapa? Padahal sudah masuk surga tuh rugi merasa. Bagaimana kalau orang yang bermaksiat masuk neraka? Tambahnya dia merasa bangkrut, bukan lagi rugi, bangkrut. Jadi tanda orang yang cerdas ada dua. Yang pertama menjaga dirinya dari murka Allah. Yang kedua, dia beramal untuk bekal di akhirat. Amalnya maksudnya amal baik nih. Kebalikannya wal ajizu, dan orang yang kerdil, pecundang, pembualan. Apa itu? Man asba'a nafsahu hawaha. Orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Tidak lagi halal haram, dihantup semuanya. Tidak lagi mau salat, tidak lagi mau puasa, tidak lagi mau zakat, maksiat terus-terusan. Mulutnya kotor, matanya kotor, hidung, mulut, tangan, kaki, bahkan hatinya kotor, alat kelaminnya kotor semuanya. Itu adalah orang yang pembualan. Bagaimana pembualannya? Mengikuti hawa nafsu, cuman yang anehnya watamanna 'ala Allah, mengharap harapan Allah. Ini tahu orang ini berdosa, nggak mau bertobat. Nggak apa-apa, Allah tuh maha rahmat, umur masih panjang aja, nanti gampang aja bertobat di akhir hayat. Masih belum umur 40 tahun, nggak apa-apa, masih dulu, nanti tua baru beribadah. Iya benar, Allah maha pengampun. Iya benar, Allah maha rahman, maha rahim. Tapi ada orang yang pembualan, yang dia pikir umurnya masih panjang, yang dia pikir dia masih bisa berbuat baik, dia akan datang, yang dia pikir mungkin suatu saat dia bertobat, lalu dia melambatkan itu semua. Jadi harus seimbang begitu. Kata ulama, al khauf war raja itu harus seimbang. Rasa takut dan rasa mengharap kepada Allah itu harus seimbang. Mengharap kepada Allah tapi tidak pernah ada rasa takut, tapi harap nanti. Takut, tidak pernah mengharap rahmatnya Allah, suudzon lawan Allah Ta'ala. Jadi al khauf war raja ini harus seimbang. Nanti kita insyaallah di waktu yang lain kita akan terangkan al khauf war raja, harus seimbang ini dalam hati. Tidak boleh naik salah satunya, tidak boleh turun salah satunya, seimbang ya. Al khauf war raja. Bagaimana itu? Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.